intelektual bagus ya, tetapi kalau attitude-nya rendah, itu pasti juga di dunia kerja tidak akan diterima. Ya, makanya pendidikan itu adalah intelektual dengan attitude di sini. Ya, ini adalah pesan dari Ki Hajar Dewanto. Jadi tolong jangan dipisahkan adik-adik ya. Nah, attitude juga gini adik-adik. Adik-adik kalau chat ke dosen, bukannya dosen minta dihargai ya, tidak. Tetapi dosen di sini adalah orang tua adik-adik ya. Nah, kadang-kadang ada yang ngechat jam 10 malam dengan gaya bahasa yang protes. Nah, itu attitude-nya juga kurang pas ya. Karena jam 10 malam itu adalah waktu untuk istirahat. Ya, bukan hanya untuk dosen, tetapi untuk semuanya. Terus kemudian kata-katanya itu juga tolong ditata. Ada bedakan antara kata-kata dengan teman sebaya ya dengan orang yang lebih tua, itu juga harus dibedakan. Ini menunjukkan attitude Anda seperti itu ya. Oke. Nah, ini ya, prinsip orang bijak, marilah kita bekerja sekuat tenaga baik untuk kepentingan sendiri maupun orang lain, upayakan kita dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Nah, tadi ya sebagai komting tadi, nah yang Mas Ahmad Habib tadi sampaikan, nah itulah bahwa kita ini adalah makhluk sosial. Jadi berusaha untuk bisa bermanfaat juga bagi minimal bagi orang sekitar kita. Ya, jangan hanya diri kita sendiri ya. Terus marilah kita bekerja sama untuk kebaikan umat dan jangan bekerja sama untuk kejahatan. Jadi nanti kalau adik-adik sebagai seorang insinyur teknik kimia, janganlah intelek yang Anda pakai itu, yang Anda dapatkan itu digunakan untuk kejahatan. Misalnya untuk membuat bom dan sebagainya. Bom yang membahayakan bagi umat manusia itu jangan adik-adik, tapi usahakan untuk pemanfaatan dari umat ya. Nah, ini adalah mata kuliah kita ya. Jadi saya bilang tadi bahwa semua mata kuliah yang ada di DPK ini sudah Anda dapatkan pada semester sebelumnya. Nah, di sini tugasnya dari DPK ini, mohon maaf ini kurang ekonomi ya, mensintesiskan ya ilmu-ilmu dasar teknik kimia dalam perancangan pabrik kimia. Ya. Kalau pabrik kimia itu tidak hanya ilmu teknik kimia, adik-adik. Di sini ada secara ekonomi bagaimana, secara SDM-nya bagaimana, ya. Nah, itu perlu. Makanya seorang teknik kimia itu perlu mempelajari tidak hanya teknik kimia, tetapi ilmu-ilmu lain, ya ekonomi, manajemen sumber daya, manajemen strategi, dan sebagainya. Di sini adik-adik ada yang punya cita-cita jadi operator dari awal kerja sampai pensiun, ada? Adik-adik? Ada yang punya cita-cita jadi operator selamanya? Walaupun jadi senior engineer? Ada yang bercita-cita seperti itu, adik-adik? Tidak, Pak. Nah, ya, makanya adik-adik perlu mempelajari tadi ilmu manajemen, ilmu ekonomi, dan sebagainya. Adik-adik tahu Pak Dwi Sucipto, ya, dulu direktur utama Pertamina. Pernah tahu alumni kita? Tahu, Pak. Gelar di belakangnya apa, Mbak, setelah insinyur? Halo? Apa belakang gelarnya? Kalau belum tahu, Pak. MM ya, Magister Manajemen. Ya, kenapa beliaunya ini mempelajari itu? Karena pada saat sebagai manajer ya, beliaunya ini memerlukan ilmu-ilmu manajemen, ilmu-ilmu ekonomi dan sebagainya. Nah, itu sangat diperlukan ya. Bagi adik-adik kalau terlibat nanti dalam menjadi manajer, menjadi direktur utama, supaya nanti tidak dibohongi oleh bawahan Anda, ya, karena Anda paham, gitu ya. Nah, ini ya, kemudian materi pokok, dasar-dasar perancangan pabrik kimia, penetapan spesifikasi pabrik, pemilihan proses, nah bagaimana proses itu yang efektif dan efisien, pembuatan engineering flow diagram, PFD-nya ya, proses flow diagram ya, terus kemudian penulisan neraca, massa dan panas, nah, spesifikasi peralatan proses, safety dan safety health ya.
Nah, ini apa namanya pustaka yang saya nanti ambil ya di sini ya. Nah, prasyaratnya teknik kimia 2 ya, sudah semua kan ya? Oke, nah di sini adik-adik sekalian, kita tidak hanya berpusat pada ini ya. Ini sudah tidak berlaku ya. Teacher center semua ilmu itu dari guru, enggak. Karena saya sampaikan di sini, adik-adik boleh belajar dari semua sumber, nanti dari situ nanti kita bahas di kelas ya. Jadi guru itu tidak lebih pintar dari muridnya, tetapi adalah lebih dahulu ya, sehingga bisa memotivasi murid-muridnya untuk bisa melebihi gurunya ya. Jadi saya sangat senang nanti di akhir kuliah atau kedepannya ada murid saya yang lebih hebat dari saya ya, karena itu berarti gurunya berhasil ya. Nah di sini ada kuliah, diskusi, tugas kelompok, dan evaluasi ya. Saya pasti kuis 1 atau kuis 2 itu adalah presentasi. Kenapa? Karena di dalam presentasi itu ada berbagai penilaian dan berbagai skill yang bisa saya ambil dari mahasiswa ya. Jadi mahasiswa berlatih ya. Nah ini ya. Jadi muara, operasi teknik kimia ini sebagainya ya. Di sini ada bahan konstruksi, manajemen, ekonomi, teknik, dan semuanya ada di sini ya. Nah ini adalah outline dari desain pabrik kita ya. Nanti potensi pasar, sifat-sifat bahan baku, kapasitas pabrik, lokasi pabrik, urian proses ya, neraca massa, neraca panas, spesifikasi peralatan, utilitas, struktur organisasi, dan analisa ekonomi. Nah dari sini maka coba nanti kita akan membahas ya terkait ini ya, potensi pasar, data konsumsi dan sebagainya, sampai harga bahan baku, sifat bahan baku ini ya. Nah ini ada berapa kemarin tadi mahasiswanya? Lupa saya. Berapa dari? Halo Mas Ahmad Habib. 30. 30 berarti ada 6. Oke, kalau 5 itu kayaknya nggak efektif ya. Kalau 10 kebanyakan. 4 berarti 7. 10 kelompok. 4 itu biasanya yang kerja paling ya 2, 3 ya. Kalau 3 keberatan adik-adik. Halo? Ini kok sampai 42 yang di dalam ya? Benar 30 dah. Mas Ahmad Habib. Saya nggak bisa ngelihat karena apa namanya lagi share. Yang masuk ke saya kok 43 ya? Wih. Nggak apa-apa, yang Siti monggo silakan. Tapi dirasa materi saya ya mungkin bermanfaat. Silakan. Tapi yang ikut 30 ya berarti benar sampai belum selesai. 6 kali 5 24. Terus enggak apa-apa. Apa namanya 10 kelompok ya, Mas? Halo? 3 orang. Jadi saya ingin apa namanya supaya 3 orang ini efektif ya. Oke. Nanti apa namanya jadi 10 kelompok 1 sampai 10, terus 1 sampai 10, 1 sampai 10 gitu ya. Jadi yang kelompok 1 nomor 1 karena absennya itu ngumpul sama yang nomor 1 ya, seperti itu ya. Jadi nanti tolong dibuatkan listnya Mas Ahmad Habib ya. Jadi kan ada absen tuh dari atas sampai bawah kan 1 sampai 30 ya. Jadi 1 sampai 10 terus mulai 1 sampai 10 lagi terus 1 sampai 10 ya. Jadi 3 orang itu ya. Ya. Jadi topik ini akan coba ini ya.
Nanti sebentar, nanti saya buatkan ini ya. Oke. Sebelum ini saya coba lihatkan Anda video ya. Saya barusan nemu video yang menarik ya. Jadi era 4.0 ini ya, dari UGM ya. Coba silakan. Ini suaranya sudah kelihatan nggak ya? Era 4.0 ya, industri 4.0. Suara kedengaran? Sudah kelihatan share-nya? Iya, Nggak ada suaranya, Pak. Apa? Nggak ada suaranya. Ada suara? Sekarang? Masih belum, Pak. Waalaikumsalam. Oh, sudah, Pak. Matun keren-keren yang sawah. Ini yang dari Yo, Afrika. ape-ape kacang ini sukete Jadi ketel. ini intinya Ape. curhatnya dari Sukete petani yang konvensional. Ayo, ya. gua pakan iwak gawale. Jadi bagaimana bertani ini sangat susah. Ya. Nah ini ada ciptakan smart farming ya, implementasi pertanian. Di era Sebagai negara 4.0, agraris, ya. pertanian di Indonesia memiliki peran penting untuk memenuhi kebutuhan pangan negara. Seiring dengan peningkatan populasi di Indonesia, kebutuhan pangan juga terus meningkat. Otomatis, produksi juga perlu ditingkatkan. Di sisi lain, peningkatan produksi terhambat karena lahan pertanian yang semakin berkurang akibat alih fungsi menjadi permukiman dan fasilitas umum. Belum lagi musim di Indonesia yang sudah sulit untuk diprediksi. Selain itu, profesi petani semakin berkurang karena tidak ada penerus. Pekerjaan petani dianggap pekerjaan yang melelahkan, tidak menghasilkan, dan juga tidak keren. Akhir-akhir ini, Pak Mino memiliki lebih banyak waktu luang dari biasanya. Waktu luang ini ia manfaatkan untuk keluarga dan merawat ternak-ternak miliknya. Pak Mino sudah menjadi petani selama 14 tahun. Keahlian bertani yang dimiliki Pak Mino diturunkan dari orang tuanya serta pengalamannya selama ini. Ini omong-omongan ini. Sekarang ini mangsa berapa, Pak? Ini. Oh, ini Mulai dengan mengecek komoditas yang ia tanam, baik di kebun atau lahannya. Dapat ia selesaikan dalam sekejap sembari menyeruput segelas kopi. Pak iki sawah iki dipasangi alat kae ben iso nggo mantau cuaca, nggo mantongan apa lahan ben iso dipantau lewat HP. piye carane? Lah iki nganggo HP ngene iki lho Pak. Iki dibuka Agri Eye. Terus kok saka nggon gambar iki ketok kepiye ngono iki Bapak nek tindakan yo ora masalah. Wis terpantau terus kok kari telepon kok kari ngandani omah penyirami, pokon kepiye. Alat yang digunakan Pak Mino adalah FMS atau Field Monitoring System. Alat ini mampu memantau keadaan real-time kondisi tanaman di lahan dengan menggunakan berbagai sensor. FMS adalah Field Monitoring System, sebuah peralatan yang digunakan untuk pengamatan iklim mikro. FMS sendiri terdiri dari dua komponen, yaitu komponen lokal subsistem dan juga global subsistem. Nah, di lokal sendiri dari beberapa sensor klimat, diantaranya ada suhu, kelembapan, intensitas matahari, kecepatan angin, dan juga hujan. Nah, data tersebut akan dikirimkan ke global menggunakan transmisi atau jaringan internet, sehingga nanti memudahkan untuk
pengecekan, dan juga nanti pengaksesannya. Nah, data-data yang disimpan di cloud itu akan digabungkan dengan pengalaman yang dirasakan oleh user atau petani, sehingga penggabungan antara teknologi yang diwakili oleh data dan juga pengalaman petani sebagai knowledge itu nanti akan bermanfaat untuk generasi mendatang, dapat diwariskan sebagai bentuk transfer of knowledge. Bertani niku nek musim ketiga niku nek mangsa kalu niku pun mboten apik nggo nandur palawija, upamane nandur jagung, kacang prol niku pun mboten apik niku to keriting. Nah, niku alat niki kan saged mantau cuaca, Pak. Nah, niku bantu Bapak mboten? Ya, membantu petani niku iso membantu petani. Dadi upamane arep nandur, oh niku saged nangguhke musime niku. Terakhir niki Pak, wonten pesen kagem lare enom mboten nggih? Lare enom niku kedahipun mengembangkan teknologi niku kedah dipun kawinken kaliyan kearifan lokal. Mangke nek saged kawin, saged jumbuh pengetahuan menika mangke saged menghasilkan ingkang sae. Jadi kita memasang FMS itu di tempat Mbak Budi itu pertama itu sebagai wahana penelitian. Jadi kita kembangkan peralatan, kita uji peralatannya di sana, baik itu dari validasi sensor dan juga performa kinerja dari alat tersebut. Dan yang kedua, sebagai wahana untuk mengenalkan kepada masyarakat bahwa kita punya peralatan yang akan kita gunakan untuk menerapkan tadi pertanian presisi, mengenalkan teknologi pada masyarakat. Saya ditawarin Pak Andri untuk memasang alat ini di kebun saya, jadi di situ saya bisa memantau kondisi kebun, jadi kondisi iklim mikro di sekitar kebun itu seperti apa, kemudian pemantauan yang saya lakukan itu tidak harus saat itu di lokasi, tapi saya bisa mantau dari manapun, saya pergi kemanapun bisa. Jadi misalnya saya lagi di kantor tuh, saya mantau, oh kelembaban sangat tinggi, kemudian temperaturnya rendah, berarti kemungkinan di rumah itu hujan gitu. Saya bisa memantau seperti itu. Kemudian bagi saya sendiri itu data-data itu berguna untuk kapan saya harus menanam tanaman dari keluarga kacang-kacangan misalnya. Kemudian kapan saya bisa menanam tanaman solanacea seperti cabai, tomat atau terong. Penggunaan teknologi sensor di bidang pertanian merupakan salah satu penerapan konsep pertanian presisi. Pertanian presisi merupakan salah satu jawaban dari tantangan dalam budidaya pertanian lahan terbuka yang erat kaitannya dengan perubahan iklim dan kondisi lingkungan. Jadi pertanian presisi itu satu bentuk teknologi di dalam pertanian modern yang berorientasi pada efisiensi pembuatan atau penggunaan sumber daya. Jadi ini berangkat dari kekhawatiran kita pada pertanian-pertanian sistem yang tradisional, di mana eksploitasi penggunaan sumber daya alam ya yang berlebihan sehingga memberikan dampak negatif terhadap lingkungan kita. Lihat adik-adik sekalian terkait video tadi, apa yang bisa disimpulkan dari video tersebut? What is your conclusion about this video? Apa yang bisa Anda simpulkan dari video tersebut dikaitkan dengan mata kuliah GPKI? Pak Dede? Ya, saya oke. Mas, tolong ya oke. Sebelum ini ya, jadi keaktifan adik-adik itu ada penilaiannya nanti ya. Dan itu nanti dicatat oleh Mas Kongtingnya. Monggo Mas. Siapa ini Mas? Siapa panggilannya Mas Dadi ta? Dadi, oke. Pak. Ya. Oke, silakan Mas Dadi.
setelah melihatkan karena dalam hal kecil pun seperti hal yang tradisional itu dapat dikembangkan untuk diterapkan teknologinya. Nah, maka dari itu teknologi ini tuh sebenarnya kalau misalnya berkata tentang inovasi itu nggak perlu yang terlalu tinggi-tinggi pun. Hal kecil seperti hal tradisional itu bisa diterapkan itu karena buktinya pun hal tersebut itu kalau diterapkan teknologi itu perlu juga gitu karena contohnya seperti petani itu juga butuh karena dia kesusahan gitu. Nah, tim risetnya dari UGM itu dapat menemukan masalah itu dan dapat langsung menerapkan solusinya di. Terus benefit yang dia diperoleh oleh petani itu apa, Mas? Untuk benefitnya yang pasti lebih cepat dan lebih ringkas Pak untuk mengetahui kondisi dari lingkungannya itu karena kan adanya humidity terus kemudian temperatur bahwasanya petani bisa menilai bahwasanya itu waktunya menanam yang baik atau enggak terus waktunya menyiram atau waktunya melakukan treatment yang lebih lanjut atau tidak seperti itu. Terus terkait produktivitas bagaimana nanti produktivitas petani tersebut? Untuk produktivitas pastinya bisa lebih ya, karena kalau misalnya dulu petani itu sangat pusing akan hal operasional. Kalau sekarang kan dia bisa lewat HP, jadi bisa lebih. Suaranya kecil Mas, suaranya nggak kedengar Mas. Tes. Iya. Oke. Jadi untuk masalah produktivitas itu tentunya bisa lebih karena dulu kalau petani itu lebih fokus untuk masalah operasional, jadi dia kayak harus nanam dan lain-lain. Kalau sekarang kan bisa kelihatan waktunya nanam sama enggak gitu. Jadi tepat guna Pak. Kalau tepat guna itu nanti akhirnya efisiensi waktunya juga ada. Kemudian juga akhirnya petani bisa grow gitu. Jadi bisa menanam yang lebih atau melakukan inovasi yang lain. Ya, jadi itu jawabannya. Terima kasih Mas Dadi. Jadi adanya teknologi ya, saya garis bawahi tadi masalah efektivitas ya, terus produktivitas ya, terus kemudian inovasi. Ada inovasi teknologi di sana ya. Inovasi teknologi mengakibatkan produktivitas lebih tinggi. Betul? Nah, terus kemudian adanya efektivitas di sana. Dengan teknologi tersebut, petani bisa lebih paham ya kapan waktunya menanam terong-terongan ya. Tadi menanam palawija, betul? Karena dia mengetahui musimnya dengan teknologi tersebut. Nah, jelas itu lebih efektif ya. Nah, tiga itu yang akan kita pelajari dalam DPKI adik-adik ya. Jadi adik-adik mulai berpikir era 4.0 ya. Adik-adik bagaimana yang konvensional, teknik kimia secara konvensional itu sudah mulai adik-adik hilangkan. Bagaimana cara menghitung dan sebagainya. Tetapi bagaimana Anda sinergikan dengan berbagai software. Ya, betul ya. Tetapi adik-adik harus paham konsepnya. Ya. Nah, bagaimana menyinergikan konsep dengan simulasi dan penerapan teknologi. Dari tadi teknologinya ya, luar biasa itu. Itu sebetulnya sangat sederhana teknologinya, tetapi bisa diimplementasikan dengan baik di sektor pertanian. Nah, adik-adik, nanti saya akan jelaskan pengalaman saya di Taiwan ya. Oke. Jadi saya mohon maaf, di Taiwan ini tidak hanya belajar teknik kimia ya, tetapi saya pernah menjadi pemilik restoran. Jadi restoran Indonesia pertama yang ada di Taiwan ya. Nah, itu konsepnya. Jadi produktivitasnya Taiwan itu penduduknya 23 juta ya. Indonesia 250 juta. Jadi hampir 1/10 lebih ya dari penduduk Indonesia. Tetapi produktivitasnya 10 kali lebih besar daripada Indonesia. Kenapa? Nah, di sini adanya penerapan teknologi.
adik-adik bisa bayangkan, Taiwan itu ya, itu sudah bisa swasembada pangan adik-adik. Padahal lahannya hanya sedikit adik-adik. Luasnya Taiwan itu sama dengan luasnya Madura. Adik-adik bayangkan. Bayangkan lahannya itu cuma sedikit ya. Tetapi dengan penerapan teknologi yang tepat guna, hingga menyebabkan Taiwan itu produksi berasnya luar biasa. Bisa mencukupi penduduknya. Nah, itu ya. Itu penerapan teknologi kuncinya, inovasi teknologi ya. Gitu ya, adik-adik. Ada pertanyaan sampai di sini adik-adik? Sebelum saya mulai yang lain. Ada pertanyaan kah? You have some question about this video? Belum ada, Pak. Belum ada, oke. Nah, di sini overview desain pabrik kimia dan ekonomi. Adik-adik sini ya. Nah, di sini desain pabrik dapat diartikan sebagai suatu aktivitas kreatif ya. Saya bilang di sini kreatif. Karena bagaimana menguji kreativitas kita untuk menghasilkan layout ya, efektivitas dan efisiensi dari pabrik yang akan kita dirikan ya, sebagai oleh engineer untuk menghasilkan suatu unit pabrik kimia yang memuaskan. Nah, ini ditinjau dari segi teknis, ekonomis, dan lingkungan. Jangan sampai nanti Anda meninjau hanya pada segi teknis dan ekonomis saja. Jangan lupakan ini adik-adik. Ya, lingkungan. Karena adik-adik di sini bekerja itu untuk menghasilkan selain benefit untuk perusahaan Anda, juga untuk lingkungan. Kenapa? Supaya nanti ada yang bisa Anda tinggalkan buat keturunan Anda. Ya, jangan sampai nanti keturunan Anda itu tidak pernah melihat, tidak pernah merasakan apa itu sungai, ya, apa itu ikan, ya, karena semua sudah tercemari oleh perusahaan yang Anda tempat Anda kerja. Ya, jangan sampai itu terjadi. Ya. Oke, nah ini tahap desain pabrik. Pertama, penetapan kapasitas dan kualitas produk pabrik, ya, pemilihan proses dan pembuatan engineering flow diagram, ya, PFD-nya, proses flow diagram, engineering flow diagram, perhitungan raca massa dan energi atau massa panas, ya, serta penetapan spesifikasi peralatan proses, ya. Di sini penetapan instrumentasi dan kontrol serta safety, ya, penggunaan utilitas, penerapan lokasi pabrik dan layout dari pabrik tersebut, ya, terus evaluasi ekonomi pabrik atau disebut di sini dengan feasibility study, ya, apakah pabrik yang Anda dirikan nanti itu layak secara teknis, ekonomis maupun lingkungan, ya. Ya. Ya, jadi feasibility, desain yang menguntungkan, possible, desain yang mungkin, ya, jadi menguntungkan, possible, mungkin, ya, bisa diterapkan, probable, desain yang disukai. Kadang-kadang ya adik-adik sekalian, ya, adik-adik mendesain suatu sistem itu ternyata tidak probable, tidak disukai. Kenapa tidak disukai? Mungkin Anda memakai temperatur tinggi, ya. Ada yang ingin bekerja dengan temperatur tinggi, senang adik-adik bekerja di suhu 100 derajat atau 200 derajat. Ada yang ingin kerja di situ terus, adik-adik? Saya tanya, adik-adik ada yang ingin kerja nyaman, kerja di suhu temperatur 100 derajat? Halo? Bentar, saya pindah ya. Tidak nyaman kan? Ya. Nah, terus kemudian apa namanya, desain yang optimum. Arti kata optimum ini apa namanya, pemakaian energinya minimum, hasilnya optimum, ya, untuk mengatasi masalah. Ini jelas adik-adik sekalian sampai sini? Ada pertanyaan kah? Nah, jadi ini engineering, jadi chemical engineering. Jadi kita ini
Di sini ada suatu raw material, ya, raw material yang kita akan jadikan bahan baku untuk apa namanya pabrik kita. Nah, ini kita konsep desainnya. Jadi desain yang apa yang kita inginkan, visibility secara teknis, ekonomis maupun lingkungan di sini ya. Terus kemudian dari desain yang proses desainnya kita ini menjadi suatu produk ya, di mana produk ini memiliki kualitas tertentu. Saya bilang tertentu ya. Nah, kualitas tertentu terus kemudian diterima oleh konsumen. Jadi tertentu ini sesuai spesifikasi dari pabrik Anda, karena spesifikasi pabrik ini berbeda-beda ya, tergantung target pasarnya. Nah, itu nanti ada apa namanya akan coba saya ajari bagaimana menentukan target pasar sesuai dengan keinginan pabrik Anda. Nah, di sini menjadi produk terus kemudian dipakai oleh konsumen di sini ya, di konsumen terus kemudian nah ini bisa di recycle dan di remediation ya, jadi tidak mencemari lingkungan, ini kembali ke perut bumi dan kemudian menjadi material kembali. Nah, itu adalah proses dari dimana chemical engineering working with the world, jadi menentukan desain dari proses. Ada pertanyaan sampai sini adik-adik? Belum ada, Pak. Azab suaranya, Azab. Oke. Nah, ini what is the chemical engineering? Di sini tugas kita adalah mendevelop ya dan mengaplikasikan chemical process. Ini ada chemical process. Kita desain kenapa? Supaya raw material yang memiliki low value, jadi tidak bernilai, menjadi suatu produk yang high value. Nah, dengan apa? Combination-nya di sini adalah technical visibility dan economical visibility serta mestinya environmental visibility ini ya. Mohon maaf ini saya kurang. Nah, apa namanya? To design, construct, and operate the equipment of the process. Chemistry, physics, biology, and mathematics are underlying science. Jadi dalam apa namanya science and engineering di sininya. Economic is the guide of in the practice. Jadi semua berdasarkan ekonomi ya. Kita menguntungkan tidak secara ekonomi ya. Karena kita mendirikan pabrik tidak mau rugi kan ya. Kita mendirikan pabrik rugi itu apa namanya yayasan ya. Kita mau mendirikan pabrik, memberikan nilai ekonomi bagi yang pabrik tersebut ya. Jadi di sini ya, jadi ada technical visibility dan economical visibility. Nah, ini jelas adik-adik, ada pertanyaan? Ya. Misalnya ini adalah kita mau mendirikan pabrik etanol ya, C2H5OH ya. Nah, ada beberapa proses yaitu desain, jadi dengan H2O dan sebagainya, bagaimana supaya menjadi etanol yang sesuai spesifikasi. Misalnya kita spesifikasi etanol berapa persen itu, itu dari target pasar yang akan kita raih ya, kita inginkan target pasar seperti apa, kemudiannya berapa itu ya. Nah, kemudian di sini dari laboratori, dari riset, ethylene bubbling into 98% H2SO4 dengan asam sulfat. Terus kemudian diajarkan and warming in the reaction nature. Nah, ini dari skala industrialnya. Jadi di sini ada C2H4 etana. Etan ini akan reaksikan dengan H2O ya. Dengan di sini ada katalisnya pada suhu 300 derajat dan tekanan 1000 PSI. Lumayan tinggi ya. Terus kemudian menjadi suatu produk etanol ya. Etanol, terus kemudian di sini yang tidak bereaksi C2H4 di recycle ya, untuk supaya apa namanya biar lebih irit ya, irit dari bahan baku sehingga lebih murah nanti apa namanya secara ekonomi, karena ada bahan baku yang tidak bereaksi ini tidak dibuang tetapi di recycle. Nah, ini terus kemudian diseparasi ya, dipisahkan antara produk
baik produk maupun impurities ya. Kemudian habis itu di sini pasti akan dimurnikan ya, purification ya, supaya mendapatkan kadar etanol sesuai spesifikasi. Jadi seperti itu adik-adik dalam skala industri, di mana skala lab dan skala industri itu 1:100 ya. Jadi ini adalah skala industri, ini skala lab. Sampai sini jelas adik-adik? Kalau enggak jelas silakan ditanyakan ya. What is the chemical process? Jadi adik-adik suatu kebanggaan tersendiri adik-adik sebagai chemical engineering karena banyak bidang yang membutuhkan teknik kimia, seorang sarjana teknik kimia. Karena kita paham terkait proses ya. Ini yang membedakan kita dengan engineer lainnya ya. Jadi kita tahu proses to make gasoline, proses to make polyethylene, proses to make fertilizer ya, proses to make high purity silicon ya. Nah, jadi soal aset dan sebagainya itu kita tahu ya. Proses to make penicillin ya, dalam medical kita juga paham. Bisa ya, proses to make yogurt ya, proses to make potato chip and sebagainya. Nah ini bidang-bidang yang kita bisa masuki sebagai seorang engineer. Riset saya juga terkait kedokteran hati-hati ya. Jadi bioactive compound. Jadi teknik kimia bisa masuk ke sana. Jadi untuk kanker ya, untuk apa namanya, untuk diabetes ya. Karena kita paham proses sehingga kita bisa masuk ke sana. Dan ini yang membedakan kita dengan sarjana lainnya. Ya. Oke. Nah ini ya, view of chemical process. Jadi di sini ada feed, terus kemudian masuk ke dalam reaktor, tempat terjadinya reaksi, di mana ini menjadi produk, byproduct, ya dan sebagainya. Terus kemudian juga dipisahkan. Nah ini di vapor separation system. Nah ini kemudian unreacted feed dikembalikan, di recycle. Terus ada beberapa vapor yang dibuang di push ya, supaya apa namanya tidak merusak di dalam sistem produk ini. Terus kemudian dengan liquid separation, nah kita bisa memisahkan produk dan byproduct. Setelah gini di sini feed yang unreacted, di sini ada vapor yang dikembalikan supaya apa? Supaya lebih irit di sini. Nah ini ya, jadi material, unit operation, physical operation, di sini ada reaction, ada proses unit. Oke, menjadi proses unit. Tapi ya memang kita sebagai proses engineer, alumni kita tidak bekerja hanya sebagai proses engineer ya, ada yang sebagai sales engineer, itu sudah banyak ya sekarang ya. Jadi kemarin saya cari di SAC data tahun 2000-an kalau nggak salah, 2020. Jadi alumni teknik kimia yang bekerja di proses engineer itu hanya 23%. Jadi ternyata banyak bekerja di bidang lain, salah satunya di sales engineer. Karena kenapa? Kita menguasai proses, jadi bisa mendistribusikan prosesnya tersebut sebagai sales engineer. Oke, ini ada proses engineer, project engineer, manager, director, supervisor, and entrepreneur. Kemudian ini kayaknya lanjut aja. Saya rasa tidak perlu. Nah ini ya. Saya sebut tadi ya, jadi market and research ya. Jadi apa namanya rancangan pabrik ya. Jadi adik-adik walau mendirikan pabrik kita harus melihat siapa target pasar kita ya. Kira-kira kedepannya industri ini menarik atau tidak. Nah, dari sini kita melakukan market research ya. Kira-kira kebutuhannya bagaimana. Ini kebutuhan untuk mendirikan pabrik tepung ya. Jadi untuk mensubstitusi dari tepung terigu. Seperti adik-adik ketahui ya, tepung terigu itu sekarang masih impor ya. Anda tahu gandumnya kan importnya. Jadi Anda kalau makan pisang goreng itu serasa makan kayak McDonald ya. Karena import ya. Nah, tadi di sini apa namanya
Kebutuhannya sangat luar biasa karena untuk mensubsidi impor kita ya supaya nanti uang kita tidak tergerus ya terlalu banyak. Nah, bagaimana kita substitusi pabrik terigu tepung terigu ini dengan tepung dari sagu atau yang dinamakan dengan mosop, modified saat itu mosop sosro. Sagu itu apa bahasa Inggrisnya tadi? Lupa saya. Mosop itu ya. Jadi flor itu tepung. Sagu itu saya lupa ya. Jadi nama tepungnya itu adalah mosop ya. Nah, ini adalah kebutuhan sagu nasional. Perhutani siap terus mengembangkan pabrik sagu untuk memenuhi kebutuhan sagu nasional yang mencapai 5 juta ton per tahun. Nah, ini ada permintaan ada 5 juta ton per tahun. Jadi kami ambil dari ini ya, saya ini. Nah, di sini latar belakang ya. Ya, jadi Indonesia itu ini masih pengimpor gandum terbesar di dunia. Bayangkan ya, kita pengimpor gandum terbesar. Jadi nilai kita ya ininya akan terus turun ya karena mengimpor gandum ya. Nah, ini sesungguhnya ada Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia memperkirakan permintaan industri terigu akan tumbuh sekitar 5-6% per tahun sejalan dengan pertumbuhan ekonomi makro nasional tahun 2015. Ini luar biasa jadi ada pertumbuhan pasar terkait permintaan terigu itu sekitar 5-6% per tahun. Bayangkan penduduk Indonesia 250 juta, hampir 300 juta ya. Kebutuhan tepung terigu akan luar biasa ya. Nah, konsumsi tepung terigu terus meningkat, namun bahan baku pembuatan tepung terigu yakni gandum masih sangat bergantung pada impor. Jadi kita ketahanan pangan kita kurang ya, karena bergantung dengan negara lain. Ini ya. Nah, terus kemudian ini ternyata kita itu punya potensi sagu yang luar biasa, tanaman sagu yang luar biasa. Ini ya, peneliti utama Pusat Teknologi Industri Agroindustri dari BPPT ini Indonesia memiliki lebih dari 90% luasan sagu di dunia dengan 80% terdapat di Provinsi Papua dan Papua Barat. Nah, ini luar biasa. Jadi ini juga mungkin kita bisa pikirkan apakah pabriknya di Papua dan Papua Barat atau mendekati Papua. Nah, ini yang data dari Kementerian Pertanian, ya Kementan mencatat pohon sagu di dunia mencapai 1,25 juta hektar dengan rincian 1,2 juta. Luar biasa nih ya. Di dunia itu 1,25 juta, di mana 1,2 jutanya itu ada di Papua dan Papua Barat dan 50.000 hektar di Maluku. Nah, ini luar biasa. Nah, karena di sini maka Indonesia memiliki potensi sagu yang besar. 90% luasan dunia sagu di dunia atau 1,25 juta hektar. Bayangkan, ini potensi yang luar biasa untuk dijadikan tepung mosop ya. Nah, ini ya, ini kita sudah melakukan riset ya, marketing riset ya. Jadi sagu di daerah Indonesia itu ada di mana? Nah, ini luar biasa nih ya. Papua, ini di Maluku, ada di Papua, ada di Sulawesi, ada di Sumatera, ini di Papua. Nah, ini ya. Nah, ini ada lagi ya, ada marketnya ya. Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau. Nah, ini Badan Ketahanan Pangan Riau mengatakan produksi tanaman sagu yang ada di daerah itu mampu menghasilkan hingga 246.000 ton dihasilkan dari lahan seluas 87.000 hektar. Jadi selain di Papua, kita juga ada di Riau. Di Papua kita juga mohon maaf, kita juga melihat infrastrukturnya apakah memadai tidak untuk dijadikan
kita mendirikan pabrik di lokasi tersebut. Nah, itu harus kita lihat ya. Nanti namanya analisa pemilihan lokasi pabrik, nanti akan kita pelajari kemudian ya. Nah, terus kemudian kita lihat spesifikasi bahan baku yang digunakan untuk tepung ya, tepung terigu. Jadi karena SNI-nya kita tidak tahu ya, untuk tepung mosok karena baru, nah kita gantikan dengan tepung terigu ya, dimana dimana harus mengandung kadar protein 7% ya, protein 7%, terus kemudian sianida ya, sianidanya berapa persen, terus lemak, kadar air dan sebagainya ya. Kadar air kalau nggak salah sekitar 14% ya. Nah, ini dilihat di sini bahwa tepung dari sagu ya itu masih 1,1. Nah, ini perlu kita improve. Bagaimana meningkatkan protein dari tepung berbahan baku sagu. Nah, kita di sini melakukan modifikasi ya, dengan menggunakan fermentasi ya, baik itu yang aerob dan anaerob. Nah, kita lihat di sini kita menggunakan fermentasi aerob, yaitu dapat meningkatkan protein sampai 8%. Nah, 8% berarti sudah sesuai dengan spesifikasi dari tepung terigu ya. Satu tepung terigu protein harus minimal 7%. Maka di sini ditingkatkan menjadi bisa menjadi 8%. Berarti sudah sesuai. Nah, bagaimana dengan kadar airnya? Mendekati 14%. Jadi maksimal 14%. Jadi ini masih masuk spesifikasi. Begitu juga dengan kadar abu dan sebagainya. Nah, berarti fermentasi aerob ini yang bisa digunakan untuk mendesain proses ya, tepung berbahan baku dari sagu. Ini jelas adik-adik, ada pertanyaan? Nah, ini spesifikasi dari tepung mosok ya. Jadi kadar proteinnya itu minimal 7%, abunya maksimal 0,6, airnya itu 14,5% maksimal ya. Terus serangga itu tidak boleh ada. Ini seperti ini adalah SNI dari tepung terigu. Ada pertanyaan adik-adik? Jadi harus tahu spesifikasi produk ya. Ada pertanyaan? Jelas adik-adik? Pak, saya mau izin bertanya. Ya, monggo Mbak Amani. Iya Pak, itu kan yang spesifikasi produk itu tuh untuk menentukan apa, maksudnya produk yang diuji coba ini layak diindustrikan atau tidak gitu kah Pak? Kalau misalkan ini lagi nyoba bikin uji, terus habis itu hasilnya itu mendekati tapi kurang dari spesifikasi, itu baiknya gimana ya Pak? Terima kasih Mbak Amani. Jadi ini kita dalam mendirikan terutama industri pangan adik-adik, kita harus paham, harus lihat yang diperbolehkan itu adalah sesuai standar SNI ya adik-adik. Jadi tepung terigu, jadi karena tepung mosok itu belum ada, kita melihat pada tepung terigu ya, yang akan menggantikan tepung terigu. Tepung mosok ini kan akan menggantikan tepung terigu ya. Kita lihat spesifikasi yang diperbolehkan. Jadi protein 7%, terus kemudian abu maksimal 0,6%, air 14,5%. Nah, ini kita harus menentukan proses itu yang bisa sesuai spesifikasi. Kayak tadi ini ya. Ini di sini kita kan ada pilihan dua proses ya, menggunakan fermentasi aerob dan fermentasi anaerob ya. Fermentasi anaerob jelas tidak bisa dipakai adik-adik. Karena kenapa? Di sini kadar proteinnya kurang dari 7%. Karena tidak sesuai dengan standar SNI, maka sebaiknya jangan dipakai. Nah, tadi menjawab pertanyaan dari Mbak Amania bahwa kalau mendekati itu bagaimana? Selama itu bisa
bisa diterima oleh konsumen ataupun regulasi dari satu negara, maka monggo. Tetapi kalau tidak bisa, maka Anda harus mengganti desain proses Anda supaya mendapatkan produk yang sesuai spesifikasi. Itu ya Mbak Amania. Jadi mau nggak mau, Anda harus menggunakan fermentasi aerob ini. Nah, Anda desain modifikasi dari fermentasi aerob ini bagaimana supaya visible secara teknis, ekonomis maupun lingkungan. Itu ya Mbak. Oh iya Pak, baik, terima kasih. Maaf yang yang lewat chat ini ya kalau mintanya langsung aja ya, soalnya saya nge-share nggak bisa baca ya. Oke. Ini ya. Nah, ini bagaimana menghitung kapasitas. Jadi penghitungan secara linear maupun penghitungan secara diskonted. Ini saya ambil dari bukunya Pak Kusnadio 2010 ya. Almarhum ya Pak Kusnadio ini sudah termasuk mentor saya pada saat saya masih dosen muda ya. Ini perhitungan secara linear dapat dilakukan dengan menghitung kenaikan setiap tahun dan di rata-rata untuk pertumbuhan setiap tahun. Nah ini ya, jadi ini pertumbuhan interestnya setiap tahun. Nah, misalnya kalau linear tahun 89 sampai 93, ini kan ada produksinya ya. Ini kemudian di rata-rata ya. Jadi bisa dilihat pertumbuhannya seperti ini ya. Hingga pertumbuhan rata-rata per tahun itu ada 41,42. Nah, kita minimal ini, mohon maaf, ini harus data 5 tahun ya. 1, 2, 3, 4, oh ya 5 tahun. Jadi kalau sudah 5 tahun kita bisa memprediksi pertumbuhan pertumbuhan produksi setiap tahunnya ya. Karena lebih valid apabila menggunakan data 5 tahun ya. Kalau 3 tahun bisa, tetapi kevalidannya biasanya sangat kurang ya. Nah ini ya, pertumbuhan produksi di Amerika sebesar 41,42, pada tersebut diperoleh ya, kesimpulannya ya. Terus kemudian bagaimana perhitungan diskonted? Nah ini ada ini ya, ada N-nya ini yang membedakan 1 ditambah interestnya di pangkat N ini ya. Jadi kita bisa melihat ya pertumbuhan rata-rata per tahun, N-nya itu selisih tahun yang diperhitungkan. Nah ini ya. Nah kita di sini bagaimana cara menentukan kapasitas ini? Dilihat dari nilai impor, ekspor, produksi, dan konsumsi setiap tahunnya. Nah, kadang-kadang, karena kayak Mosok ini ya, produksinya belum ada, itu dikosongkan saja ya. Begitu. Setelah jumlah peluang kapasitas, maka kapasitas pabrik dapat ditetapkan dengan berdasar pada pasar atau konsumen, investasi, bahan baku, dan kapasitas optimal reaktor. Nah, ya, jadi perhitungannya seperti ini. Dan Anda bisa baca di Pak Kusnadio 2010 atau di yang reference yang saya share yang di awal itu ya. Oke, sampai sini jelas adik-adik? Oke, Mas Ahmad tadi. Sebaiknya 5 tahun terbaru Mas, dan harus urut sebaiknya ya. Karena kenapa? Supaya kevalidannya itu lebih bagus ya. Karena kadang-kadang data 5 tahun, misalnya Anda tahun 2000 mendirikan pabrik 2025 ya, berarti Anda bisa menggunakan 2021 sampai 2022, 2021, 2019, 18, 17, sama 16. Jangan memakai data 2001 sampai 2005 karena bisa jadi mendekati pendirian pabrik Anda ini terjadi lonjakan permintaan atau penurunan permintaan yang luar biasa. Jadi tidak valid seperti itu. Ya. Jadi itu karena teknologi ini luar biasa.
apa namanya perubahannya ya, juga apa permintaan pasar sebagainya. Nah, itu sebaiknya mendekati apa namanya pabrik Anda di kiri. Itu ya pesan Habib. Ada pertanyaan lagi? Anda bisa lihat pada apa namanya data produksi dan konsumsi produk yang Anda akan gantikan. Ya, seperti tadi tepung mosok ya, itu tepung terigu. Karena tepung mosok kan produk dan sebagainya nggak ada ya. Konsumsinya dan sebagainya ya. Hanya ada impor dari tepung terigu. Nah, itu bisa Anda ini. Tapi kalau nggak ada ya sudah. Tapi sebisa mungkin Anda cari ya, ada penggantinya supaya apa? Nanti penentuan kapasitasnya ini bisa lebih valid. Itu ya, Mas Ahmad Habib. Ya. Nah ini ya, jadi apa namanya panduan kapasitas babi dari kajian potensi pasar. Jadi potensi pasar ini kita melihat data ekspor dan impor kita. Apakah ekspor dan impornya ada tidak? Nah kalau tidak ada, coba produk penyelesaian akan menggantikan. Ya, terus kemudian kebutuhan masa mendatang. Nah ini ada kebijakan pemerintah. Jadi adik-adik terkait kebijakan apa memakai bahan baku yang istilahnya apa ya menentukan hajat hidup bangsa ya, seperti apa namanya Anda mengkonversi misalnya minyak bumi ya, itu jelas di sini sangat tergantung pada kebijakan pemerintah. Makanya nanti kalau Anda membuat hierarki dalam analitik hierarki proses AHP dalam penentuan proses maupun penentuan lokasi, maka political will ya dari pemerintah itu sangat menentukan. Nanti akan saya bahas. Itu ya, makanya ya Anda ini juga akan masuk kebijakan pemerintah, terus tren dunianya ini seperti apa ya. Ya. Jelas ya. Sekarang ya sudah sangat jarang ya apa namanya era digital ini menggunakan kertas ya. Nah, betul ya adik-adik, semua data berbasis digital ya. Nah Anda sebagai misalnya pabrik kertas, pencetak batu kertas sudah mulai apa namanya melihat ya apakah akan terus Anda memproduksi kertas atau apa namanya Anda Anda beralih kepada produk lain. Betul ya? Anda lihat era apa namanya pandemi ini ya, banyak perusahaan beralih menjadi produksi masker. Ya kalau Anda perhatikan ya, banyak ya. Jadi masker-masker sekarang yang apa namanya berlisensi pabrikan-pabrikan terkenal muncul ya, karena beralih. Kalau dia mencetak pabrik ini, mencetak produk yang lama, maka siapa yang menggunakan? Nah, pabrik kertas harusnya sudah mulai berpikir ya, era digital ini, maka apakah masih ya diperlukan kertas atau tidak? Nah, itu ya, jadi ini tren dunia di sini ya. Kapasitas pabrik, rata-rata yang paling efisien. Misalnya, di sini saya ambil, lupa saya menyantumkan literaturnya ya. Jadi pabrik semen ini 2-3 juta ton per tahun. Pabrik crude palm oil ya 30-60 total buah segar per hari. Pabrik gula tebu 5.000-6.000 total residunya ini ya. Ya, kapasitas. Nah, ini penentuan kapasitas pabriknya ya. Ini contoh ya, diambil data dari bps.go.id. Ini 1 tahun 1, 2, 3, 4. Mohon maaf ini ternyata cuma 4 tahun karena memang kesulitan untuk mencari apa namanya data bantu ribu yang apa namanya sampai 2015, sehingga kita dapatnya cuma data ini
Maka kita lihat di sini data import per tahun, terus pertumbuhannya ada yang tidak ada, ya, karena ini nggak ada ininya ya. Terus kemudian mulai tahun 2011, terus data ekspornya, ini pertumbuhannya, terus kemudian data konsumsinya, terus kemudian di sini ada data produksi. Kenapa menggunakan data tepung sagu? Karena tepung sagu masih belum ada ya. Nah, dari sini, terus kemudian kita mendirikan ya pabrik pada tahun 2020. Nah, ini kita hitung 2020 ini seperti ini. Terus kemudian kita masukkan dalam rumus ini ya, mendapatkan kebutuhan tepung terigu 566.880,2 ton per tahun. Nah, bagaimana kita mau menentukan kapasitas pabrik ya dengan kebutuhan pabrik seperti ini. Nah, penentuan 15% ini adik-adik ya, jangan hanya asal Anda bilang itu saya studi dari pabrik lain rata-rata 15%. Oke, itu benar ya. Tetapi setiap pabrik pasti punya proses berbeda-beda ya. Terus punya apa namanya target keuntungan berbeda-beda. Nah, bagaimana cara menentukan 15% ini? Anda berdasarkan pada analisa ekonomi ya. Kita lihat dari analisa ekonomi apakah kapasitas ini 15% ini sudah menutupi overhead cost dan target keuntungan yang ditetapkan oleh para pemegang saham ya. Makanya ditentukan ini. Terus yang kedua, 15% ini dengan melihat ketersediaan bahan baku. Apakah cukup ya 15% ini bahan bakunya cukup untuk proses produksi menjadi produk yang Anda inginkan. Ya, jangan sampai nanti produksi Anda Senin Kamis ya, Senin beroperasi, Kamis libur ya. Jangan sampai seperti itu ya. Oke, jelas ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan dari saya, coba jawabannya ya. Karena itu ada apa namanya, berarti Anda tidak itu paham ya. Jadi 15% Anda hitung kira-kira kebutuhan bahan bakunya ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jelas? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, Mbak Nida. Apa untuk yang diproduksi tadi itu kalau misal kita kan run alat gitu kan Pak ya, itu produksi itu produk jadinya saja atau ada kayak yang misal nanti ada produk yang tidak jadi, ada produk yang kayak rugi-ruginya itu loh Pak, itu masuk hitungan di produksi itu Pak? Kan produknya ini adalah produk jadi, produk yang Anda akan pasarkan Mbak. Jadi kalau yang by produk, ya kalau misalnya dari pembimbing Anda itu kan apa namanya, ingin ada main produk, terus ada by produk Anda jual, yaitu kalau seperti itu maka harus dihitung itu juga Mbak. Oh, berarti masuk hitungan di situ ya, Pak ya? Ya, tapi saya sarankan sebaiknya satu saja, karena kalau apa namanya banyak itu juga akan ada kesulitan dalam menghitung raca ekonomi analisa ekonomi ya. Iya, Pak. Karena apa namanya ada berbagai produk di situ. Tapi ya monggo kalau misalnya biasanya kadang-kadang kenapa itu dijual, karena kalau Anda jual cuma satu produk biasanya tidak layak nanti pabriknya ya. Iya Pak. Yang menggunakan berbagai produk biasanya akal-akalannya kayak gitu ya. Tapi tidak apa-apa, jadi Anda bisa belajar bagaimana menggunakan 3 produk untuk menjual itu ya, sehingga nanti dari analisa ekonominya dari sisi IRR, PO time maupun NPV itu menguntungkan. Seperti itu Mbak Anida ya. Iya, iya Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi pertanyaan ada Dek? Saya Pak mau bertanya, ya. Kalau misalnya ini Pak kan yang ditampilkan di layar ini hanya 15%, jadi kebutuhannya 90.000 ton per tahun untuk proses produksinya itu. Kalau misalnya nggak ada angka pasti ya Pak, kalau misalnya kita mau mendirikan pabrik mungkin 20% atau mungkin 25% itu terserah dari kitanya ya Pak? Bukan terserah, dari analisa ekonomi tadi Mas. Kalau Anda mendirikan pabrik itu kan pasti ditarget sama pemegang saham ya. Jadi keuntungan harus misalnya 1 M per tahun. Terus overhead cost-nya Anda berapa ya.
Nah, dengan kapasitas 15% ini apa cukup untuk memenuhi itu, Mas? Gitu ya. Nah, kalau misalnya tidak cukup, maka harus naikkan kapasitasnya, misalnya menjadi 20%. 20% cukup, 20%. Terus kemudian ada masalah lagi. 20% ini apakah cukup bahan baku nanti ketersediaan bahan bakunya? Anda lihat. Kalau misalnya tidak cukup, bagaimana solusinya? Anda mengimpor dari daerah lain atau dari negara lain? Nah itu bagaimana? Kalau misalnya secara cost oke, maka mau tidak mau jalan 20%. Terus ada lagi masalah. Apakah terjadi oversupply? Ya, dengan produksi Anda yang 20% tadi. Misalnya, kebutuhan pasar akan tepung terigu 1 juta ton, ya. Sekarang sudah suplai oleh kompetitor Anda sebelumnya itu 800.000. Berarti kan masih ada 200.000, ya. Nah, ternyata 20%-mu itu 20% kapasitas itu menghasilkan produk tepung 300.000. Ini ada oversupply 100.000. Nah, otomatis 100.000 produk Anda ini akan tidak laku. Ya, itu berbahaya. Kecuali Anda punya istilah added value, produk Anda itu lebih bagus dibandingkan dengan produk yang ada di kompetitor, misalnya lebih murah, ya, atau dan sebagainya. Tapi itu jelas masih menunggu, ya. Jadi pasar itu tidak bisa produk Anda dihasilkan itu, Anda harus mengedukasi kayak HP Cina, ya. HP Cina itu bisa masuk ke pasar Indonesia karena dia harganya lebih murah dan itu tidak langsung, ya. Mungkin sekitar 5 tahun baru pasar itu bisa menerima. Nah, itu juga Anda harus perhatikan itu. Itu ya, Mas Haris. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Oke, ini jelas adik-adik ada pertanyaan? Oke, 8.22. Ada pertanyaan kah? Nah, ini kita belajar sampai kapasitas, ya. Ini penentuan kapasitas. Jadi di sini adik-adik yang saya tekankan dalam pemilihan kapasitas pabrik ini tidak boleh hanya asal, ya. Jadi nanti kalau adik-adik di pasar di industri tolong perhatikan benar-benar kapasitasmu ini dengan ketersediaan bahan baku. Terus kemudian yang kedua, oversupply atau tidak, ya. Terus yang ketiga, apakah dengan kapasitasmu ini sudah memenuhi overhead cost-nya, ya. Terus kemudian target dari pemegang saham, ya. Adik-adik itu pasti ditarget, ya. Jadi pemegang saham meminta 1M per tahun. Nah, itu ada cukup tidak keuntunganmu ini dengan 15% kapasitas untuk itu dan overhead membayari overhead cost-nya ini, ya. Oke, jelas adik-adik? Nah, ini contohnya, ya, penentuan kapasitas dan seleksi proses pada metanol dari ini gasifikasi batu bara. Ini batu bara ini terkait dengan hajat hidup orang banyak, ya. Makanya political will dari pemerintah, kebijakan pemerintah itu sangat terkait di sini, ya. Hati-hati ya, jadi kalau menggunakan bahan baku yang menentukan hajat hidup masyarakat, ya, karena bergantung pada kebijakan pemerintah. Nah, ya. Nah, metanol ini adalah spesifikasinya, nanti bisa baca sendiri, ya. Terus kemudian dalam kebutuhan sehari-hari, nah ini macam-macam ternyata, ya. Untuk fertilizer, terus kemudian dioxin, pesticide, fertilizer dan sebagainya. Jadi luar biasa kebutuhan metanol. Bahkan nanti untuk menjadi biodiesel, ya. Bagaimana masyarakat kita, kebijakan pemerintah mengkonversi biodiesel dipakai untuk berbagai solar itu bisa sampai B100. Nah, otomatis kebutuhan metanolnya itu sangat besar, ya. Maka kondisi metanol ini sangat luar biasa. Nah, ini suppliernya siapa saja sih di tahun 2015? Nah, ini, ya, ada Andaro, Antang, Gunung dan sebagainya. Ini totalnya kapasitasnya sini. Nah, ini Dijen Mineral dan Batu Bara tahun 2015.
Nah, ini ya, jadi yang paling besar ya, PT KRI, PT Menko. Iya, iya. Ini PT Menko ya. Iya. Nah, terus jadi ingin mendirikan. Jadi kita lihat data 5 tahunnya 2009 sampai 2013, rata-rata pertumbuhannya 54,6. Nah, terus ini ya, dengan rumus ini. Nah, terus kemudian adik-adik lihat ya, bahwa kebutuhan jadi pada ini sekitar 486.800 ton per tahun. Nah, jadi tahun 2019 sampai 2013. Nah, terus kemudian adik-adik lihat, adik-adik akan menggunakan 10%. Kenapa? Karena ketersediaan bahan baku di lokasi seperti Anda itu cukup untuk kapasitas 10%, dan kemudian secara analisa ekonomi tidak menguntungkan dengan 10%, terus tidak oversupply. Nah, ini kemudiannya seperti ini. Jadi 450.000 ton per tahun. Nah, seperti itu ya. Nah, adik-adik. Oke. Nah, adik-adik sampai di sini. Oke, karena masih introduction ya. Jadi nanti mungkin kelas ini adalah pemanasan ya. Jadi ada harapan paling tidak sudah membuka pola pikir adik-adik ya. Video yang saya tampilkan pertama tolong diresapi ya adik-adik sekalian. Nah, nanti mau bertanya? Halo? Mbak Melin Yanti. Bertanya kah? Ya, Pak? Ya, bertanya. Anda mengajukan? Enggak, Pak. Oh, oke. Kepencet berarti ya, mohon maaf. Atau Mr. Yabu Serki, mau bertanya Anda? You have some question? Not yet. Belum ada, Pak. Belum ada? Ya. Jelas apa nama yang saya jelaskan? Ya, jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, oke. Anda sudah berapa lama di Indonesia? Di ITS? You stay in Indonesia how long? In ITS? Mungkin Marcel masih ke mute, Marcel. Oh, your mood. Sorry, I forgot your mute. This is 4 tahun ini, Pak. 4 tahun, oke. Okay. I have special friend in Taiwan from the Africa. Oh. This one from the. You're from Nigeria, right? No, I'm from Togo. Oh, Togo. Togo, Pak. Togo. Togo. Oh. Yeah, Togo. If you have some question or not clear, please ask. Yeah. All right. Okay, sir. Maybe I want to translate in English. Yeah. All right. Okay. Oke, ada lagi soalnya kalau English semua nanti mungkin ada yang protes ya. Karena beberapa ini ya, apa namanya, mahasiswa kadang Inggrisnya kurang karena ini bukan kelas Inggris ya. Jadi makanya bahasa Indonesia mungkin ada beberapa nanti saya translate kalau Yawo tidak begitu mengerti ya. Ya. Oke. Ada lagi adik-adik pertanyaan? Jelas? Oke. Harapkan nanti Anda persiapkan ya untuk presentasi. Saya tawarkan ke adik-adik untuk kuis 1 atau kuis 2 yang presentasi. Karena salah satu kuis harus presentasi. Kira-kira kuis 1 atau kuis 2? Atau mau EAS-nya presentasi? Tadi nggak muncul ini ya, apa namanya, nggak muncul nilai ya. Ya, persentase nilai. Sebentar, saya sebelum kelas berakhir ya, saya kelupaan.
Nah. Mulai, ya. UI 1 25% cukup. Jadi UI 2 ini kelihatan ya. Dan sudah cukup ini atau mau ditambah EAS-nya, adik-adik? Halo? Ini mau presentasi yang ini? Atau mau kuis 1 yang presentasi? Halo? Ini yang jelas problem solving ya. Jadi study case ya. Saya jarang untuk apa namanya ini ya, apa namanya kuisnya berdasarkan konsep tidak. Jadi problem solving dan Anda jawab berdasarkan konsep ya. Udah jelas ini adik-adik? Atau mau saya tambahin AS-nya 50%? Adik-adik? Halo? Udah bagus ya. Udah oke. Atau ini mau ditambahin 15? Ya boleh sih. Ini 15, ini 35 gitu ya? Iya Pak. Iya Pak. Saya berharap adik-adik bisa maksimal ya. Presentasi kuis 2 ya. Jadi mulai minggu ke-8 tolong dipersiapkan ya. Jadi sudah Anda presentasi ya. Oke. Nanti Mas siapa namanya? Mas Ahmad Habib tolong kelompoknya, daftar kelompok diberikan ke saya ya. Oke adik-adik, nanti kalau misalnya ada pertanyaan apa-apa, monggo japri ke Komding atau kontak nomor saya ya. Ini nomor saya. Dan ini nomor WA saya ya. Ini email saya. Gmail.com. Monggo ya kalau mau diskusi apa monggo. Ya, tapi mohon maaf karena saya terkendala harus merawat istri. Jadi mulai jam 5 jam 6 ya, jam 6 sore apa namanya? Saya istilahnya akan menjawab pertanyaan adik-adik itu setelah sholat subuh ya. Tapi kalau sebelum jam 5 sore maka saya usahakan menjawab ya. Tapi mohon adik-adik kalau misalnya saya belum respon tolong dijapri lagi ya, karena saya di kemahasiswaan ini dalam 1 hari itu bisa menerima ratusan SMS ya. Jadi kadang-kadang tidak muncul karena terlalu banyak yang masuk. Nah, jadi monggo diulangi lagi ya. Itu ya saran saya. Jadi kalau cepat itu biasanya subuh tolong di chat, itu pasti insya Allah saya cepat menjawab karena langsung muncul ya. Tapi kalau tidak misalnya di atas jam 6 jam 7 monggo ya. Oke gitu ya jadi. Ada pertanyaan kah? Jelas? Oke kalau tidak ada iya. Presentasinya mau saya ini ya, saya anu semua ya. Nah, ya oke saya apa namanya? Saya anukan semua hadir ya. Nah, mau seperti itu atau Anda absen sendiri? Ya. Oke.
Kayaknya setiap saya absen gitu aja atau bagaimana? Anda absen sendiri? Karena saya memperbolehkan Anda tidak mengikuti kuliah online ini kalau misalnya terkendala sinyal, karena nanti rekamannya akan diberikan ke Komting ya. Tetapi usahakan untuk hadir ya. Usahakan untuk hadir karena Anda hadir ini bisa maksimal dalam memperoleh ilmu ya. Nah, karena tidak hadir karena cuma lihat video, maka kadang-kadang ada yang miss, beberapa miss ya, seperti itu. Ya, saya sarankan, tapi saya tidak menghendaki Anda harus hadir 100% di sini, monggo ya, tapi sebisa mungkin usahakan untuk hadir, karena syarat kehadiran itu 80% ya, 80% untuk Anda bisa PAS ya, bisa ujian. Oke ya, itu jelas adik-adik. Kalau tidak ada saya akhiri adik-adik. Sudah? Oke, kalau tidak ada saya akhiri. Terima kasih atas kehadirannya adik-adik ya. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi besok ya. Jadi ini Rabu Kamis ya, Rabu Kamis luar biasa satu hari ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan assalamualaikum, selamat pagi adik-adik. Saya NJ. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam.